Matahari pagi menyinari sebuah desa kecil di Jawa Timur, tempat Siti Nurjanah tinggal bersama keluarganya. Rumahnya sederhana, berdinding bambu dengan atap yang mulai rapuh dimakan usia. Ayahnya terbaring lemah di sudut ruangan, menderita penyakit paru-paru yang tak kunjung sembuh. Ibunya berjualan kue keliling untuk menyambung hidup, sementara adiknya yang masih kecil sering menangis kelaparan. "Kita harus bayar hutang, Nak. Kalau tidak, sawah kita diambil," suara lirih ibunya menggema di hati Siti. Dalam kepedihan itu, ia mengambil keputusan besar yang akan mengubah hidupnya, menjadi TKW di Arab Saudi. Malam sebelum keberangkatan, Siti duduk termenung di teras rumah, menatap langit penuh bintang. Di dadanya, bergolak rasa takut dan harapan. Ia tahu, bekerja di negeri orang penuh risiko. Berita tentang TKW yang disiksa atau diperlakukan tak manusiawi sudah sering ia dengar. Namun, demi keluarganya, ia rela meninggalkan tanah kelahirannya. "Ya Allah, kuatkan aku. Jangan biarkan aku mengecewakan mereka," doanya sambil menggenggam tas kecil berisi Al-Quran, satu-satunya benda yang ia yakini akan menjadi penuntunnya di negeri asing. Bandara Juanda pagi itu ramai, tetapi Siti merasa kesepian di tengah kerumunan orang. Hatinya teriris saat memeluk ibunya untuk terakhir kali. "Jangan lupa salat, Nak. Ingat, Allah selalu bersama orang-orang yang sabar," pesan ibunya sambil menahan tangis. Ayahnya tak bisa mengantar karena terlalu lemah untuk berjalan, sementara adik kecilnya hanya memandangi Siti dari kejauhan, tak mengerti arti perpisahan itu. Dengan langkah berat, Siti naik ke pesawat untuk pertama kalinya dalam hidupnya, menuju negeri yang hanya ia kenal dari cerita orang lain. Perjalanan panjang itu penuh kegelisahan. Hati Siti terus berkecamuk, membayangkan bagaimana ia akan menghadapi majikan barunya. "Apakah mereka baik? Apakah aku cukup kuat menjalani pekerjaan ini?" pikirnya sambil memandangi awan di luar jendela pesawat. Ia teringat pesan ustaz di kampungnya, "Kerja itu ibadah kalau diniatkan untuk kebaikan." Kata-kata itu menjadi penopangnya saat rasa takut mulai menyelimuti. Setibanya di Arab Saudi, Siti disambut oleh panasnya udara padang pasir yang menyengat kulit. Seorang agen tenaga kerja membawa Siti dan beberapa TKW lain ke sebuah rumah besar di pinggir kota Riyadh. Rumah itu megah, dengan pagar tinggi dan halaman luas. "Ini rumah majikanmu," kata agen itu sambil mendorong Siti masuk. Di sana, seorang perempuan berwajah dingin berdiri di ambang pintu. "Kamu Siti?" tanyanya dengan nada sinis. Siti hanya mengangguk, berusaha menahan getar di dadanya. Hari pertama bekerja terasa berat. Siti harus membersihkan seluruh rumah yang berdebu, mencuci pakaian, dan memasak untuk keluarga majikan. Noura, majikan perempuannya, sering memberikan perintah dengan nada kasar, sementara Abdul Karim, suaminya, hanya sesekali muncul dengan sikap dingin. Meski lelah, Siti selalu menyempatkan diri salat 5 waktu dan membaca Al-Quran di malam hari. "Hanya ini yang bisa membuatku bertahan," gumamnya sambil menahan air mata. Malam itu, saat Siti hampir terlelap, ia mendengar suara bisikan di balik pintu kamarnya. "Perempuan ini terlalu berlebihan. Aku tak suka padanya," suara Noura terdengar samar. Siti terkejut, tetapi ia memilih diam. Ia tahu, berada di negeri orang berarti harus pandai membawa diri. Namun, perasaan tak nyaman mulai menyusup ke hatinya. Ia merasa menjadi sasaran kebencian tanpa alasan. Waktu berlalu, dan Siti semakin terbiasa dengan rutinitas beratnya. Meski begitu, sikap Noura tak kunjung membaik. Perempuan itu selalu mencari-cari kesalahan Siti, dari hal kecil seperti cara melipat baju hingga masakan yang dianggap kurang enak. Di sisi lain, Siti melihat Abdul Karim mulai menunjukkan perhatian yang membuatnya tidak nyaman. Ia merasa diawasi setiap kali bekerja. Perasaan ini semakin membuatnya cemas, tetapi ia memilih memendam semuanya, berharap badai ini akan segera berlalu. Hari demi hari berlalu, dan Siti mulai merasakan tekanan yang semakin berat di rumah majikannya. Noura, majikan perempuannya, tidak hanya memberikan tugas-tugas rumah yang melelahkan,
tetapi juga sering memaki tanpa alasan. Kamu ini bodoh sekali. Apa di Indonesia tidak ada orang yang bisa memasak dengan benar? Bentaknya suatu pagi ketika masakan Siti dianggap terlalu asin. Siti hanya bisa menunduk, menahan air mata. Ia tidak berani membela diri karena takut dipecat dan dipulangkan tanpa membawa hasil apa-apa. Di sisi lain, Siti mulai merasakan sesuatu yang ganjil dari sikap Abdul Karim, majikan laki-lakinya. Awalnya, pria itu hanya sekadar ramah, tetapi kini pandangannya terasa berbeda. Setiap kali Siti bekerja di dapur atau membersihkan rumah, ia sering mendapati Abdul Karim memperhatikannya dari jauh. Jangan terlalu khawatir dengan Noura. Dia memang sering marah tanpa alasan, kata pria itu suatu hari, dengan senyuman yang membuat Siti merasa tidak nyaman. Malam itu, ketika Siti selesai menunaikan salat, ia mendengar pintu kamarnya diketuk perlahan. "Siti, buka pintunya," suara Abdul Karim terdengar dari balik pintu. Jantung Siti berdegup kencang. Ia tidak berani menjawab dan hanya mematikan lampu kamar, berharap pria itu pergi. Beberapa menit berlalu dalam ketegangan sebelum akhirnya langkah kaki terdengar menjauh. Di dalam gelap, Siti menangis sambil berdoa, "Ya Allah, lindungi aku. Jangan biarkan aku menjadi korban di negeri ini." Keesokan harinya, Noura kembali memarahi Siti tanpa alasan. Kali ini, ia menuduh Siti mencuri gelang emasnya yang hilang. "Dasar pembantu miskin, kalian memang suka mencuri," teriak Noura sambil melempar kain ke wajah Siti. Siti membela diri, bersumpah bahwa ia tidak pernah mengambil apapun. Namun, Noura tetap tidak percaya. "Kamu tunggu saja, aku akan melaporkan ini," ancamnya sambil melangkah pergi. Siti merasa tubuhnya lemas. Tuduhan itu terlalu berat untuk diterimanya. Hari-hari selanjutnya menjadi mimpi buruk bagi Siti. Noura semakin keras memperlakukannya, sementara Abdul Karim justru semakin sering mencari kesempatan untuk berbicara dengannya secara pribadi. Suatu malam, pria itu mencoba masuk ke dapur saat Siti sedang mencuci piring. "Kamu tidak perlu takut pada Noura. Kalau kamu butuh sesuatu, katakan saja padaku," ucapnya dengan nada yang terdengar lembut namun mengancam. Siti hanya bisa mengangguk tanpa berani menatap wajah pria itu. Siti merasa semakin tertekan. Ia tidak tahu kepada siapa harus meminta pertolongan. Agen tenaga kerja yang seharusnya menjadi perantara malah tidak pernah merespons pesan-pesannya. "Aku harus bertahan. Aku tidak boleh menyerah," gumamnya pada diri sendiri sambil memegang Al-Quran kecil yang selalu ia bawa. Doa menjadi satu-satunya pelipur laranya di tengah segala kesulitan yang ia hadapi. Namun, semuanya berubah drastis ketika Noura menemukan Siti berbicara dengan Abdul Karim di ruang tamu. Padahal, Siti hanya sedang menerima instruksi pekerjaan. "Apa yang kalian bicarakan di sini?" Suara Noura penuh kecurigaan. Sebelum Siti sempat menjelaskan, Noura memandangnya dengan tatapan penuh kebencian. "Kamu perempuan murahan, berani-beraninya menggoda suami orang," tuduhnya. Siti terperangah, tak mampu berkata-kata. Malam itu, Siti mendengar Noura berbicara dengan seseorang di telepon. "Aku akan membuat perempuan itu membayar mahal. Dia harus merasakan akibat dari perbuatannya." Suara Noura terdengar penuh amarah. Siti merasa jantungnya hampir berhenti. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi padanya, tetapi ia bisa merasakan bahwa fitnah besar sedang direncanakan untuk menghancurkan hidupnya. Di sudut kamar, Siti sujud dengan air mata bercucuran, memohon kepada Allah agar melindunginya dari kejahatan yang sedang mengintai. Hari pertama di penjara terasa seperti mimpi buruk yang tak berkesudahan bagi Siti. Sel kecil yang dingin dan pengap menjadi tempatnya menghabiskan waktu, dengan tubuh lelah dan hati yang penuh luka. Setiap sudut ruangan itu memancarkan aura keputusasaan. Ia duduk memeluk lutut di pojok ruangan, sambil terus terisak. Tak ada satupun yang percaya bahwa ia tidak bersalah. "Apa salahku, ya Allah? Kenapa aku harus mengalami ini?" Rintihnya di tengah kesunyian malam. Para tahanan lain memperlakukan Siti dengan dingin.
Beberapa bahkan dengan terang-terangan mencibirnya. Kamu terlihat seperti orang baik, tapi ternyata berzina dengan majikanmu. Memalukan, ujar seorang tahanan dengan nada mengejek. Siti hanya menunduk, menahan air mata yang semakin deras mengalir. Ia tak mampu menjawab. Setiap kata yang keluar dari mulutnya hanya akan semakin membuat dirinya terpojok. Namun di balik penghinaan itu, ada beberapa tahanan yang mulai memperhatikan ketabahan Siti. Siti mencoba bertahan dengan caranya sendiri. Ia berwudu menggunakan air yang tersedia di kamar mandi penjara, lalu salat di atas lantai dingin. Doa-doanya semakin khusyuk, semakin dalam. Ia memohon kepada Allah agar diberikan kekuatan untuk melalui cobaan ini. Setiap malam, ia mengulang ayat-ayat Al-Quran yang dihafalnya, seolah menggenggam tali terakhir yang menghubungkannya dengan harapan. Aku tahu engkau tidak akan meninggalkan hamba-Mu yang terzalimi, ya Allah, bisiknya lirih. Di luar penjara, Ali semakin mantap dengan keputusannya untuk membantu Siti. Sebagai supir keluarga, ia sudah lama menyimpan kecurigaan terhadap Noura. Ia mulai mengumpulkan bukti, termasuk rekaman suara Noura yang mengakui bahwa tuduhan terhadap Siti adalah fitnah belaka. Namun, langkah ini tidak mudah. Ali tahu, jika Noura mengetahui rencananya, ia bisa kehilangan pekerjaannya, atau bahkan keselamatannya terancam. Aku harus melakukannya. Ini bukan hanya tentang Siti, ini tentang keadilan, tekadnya dalam hati. Sementara itu, hari-hari di penjara semakin menyiksa Siti. Ia mendengar kabar bahwa persidangan kedua akan segera digelar, dan kemungkinan besar hukuman cambuk akan segera dieksekusi. Berita itu menghantamnya seperti badai. Aku bahkan belum melihat keluargaku lagi. Apakah aku akan mati di sini? Pikirnya dengan napas terengah-engah. Namun, di tengah ketakutannya, ia tetap yakin bahwa Allah tidak akan membiarkannya sendirian. Pada suatu malam yang sunyi, seorang tahanan tua mendekati Siti. Perempuan itu, yang sebelumnya tampak acuh, tiba-tiba menunjukkan empati. Kamu berbeda. Aku percaya kamu tidak bersalah, katanya sambil menepuk bahu Siti. Kata-kata itu membuat hati Siti sedikit tenang. Ia mulai berbagi cerita tentang kehidupannya, tentang keluarganya di Indonesia, dan bagaimana ia difitnah oleh majikannya. Allah pasti punya rencana, nak. Tetaplah berdoa, ujar perempuan tua itu. Di sisi lain, Noura semakin puas dengan keputusannya melaporkan Siti. Ia merasa telah memenangkan segalanya. Lihat saja nanti, perempuan itu akan dipermalukan di depan umum. Tidak ada yang bisa melawan aku, gumamnya penuh kemenangan. Namun, ia tidak menyadari bahwa rekamannya sudah berada di tangan Ali, yang kini bersiap untuk melaporkannya ke otoritas hukum setempat. Malam itu, Siti bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat langit yang gelap perlahan berubah menjadi terang, dan sebuah suara lembut berkata, "Jangan takut. Kebenaran akan datang padamu." Ketika ia terbangun, air matanya mengalir tanpa henti. Ia merasa hatinya sedikit lebih ringan. Meski hari eksekusi semakin dekat, ia percaya bahwa Allah tidak akan membiarkan dirinya terzalimi. Di sudut penjara itu, dengan wajah yang penuh keyakinan, Siti bersujud, menyerahkan segalanya kepada Sang Maha Kuasa. Pagi itu, sinar matahari yang biasanya terasa hangat justru menambah berat langkah Siti. Ia digiring keluar dari sel menuju ruang persidangan untuk mendengar vonis terakhirnya. Rasa takut mengguncang hatinya. Tubuhnya lemah, tetapi ia berusaha tetap tegak. Apapun yang terjadi, aku serahkan kepadamu, ya Allah, gumamnya dalam hati. Para penjaga menariknya dengan kasar, sementara tatapan penuh penghinaan dari orang-orang yang hadir di pengadilan membuat dadanya terasa sesak. Hakim mulai membacakan dakwaan. Tuduhan zina yang diarahkan kepadanya terdengar seperti palu yang menghantam kepalanya. Bukti foto manipulatif yang diajukan Noura kembali diperlihatkan di ruang sidang. Bukti ini cukup kuat untuk membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan tidak senonoh dengan majikannya, ujar hakim dengan nada tegas. Tubuh Siti gemetar, tetapi ia tetap menatap ke depan. Demi Allah, saya tidak bersalah.
serunya dengan air mata mengalir. Namun, suaranya tenggelam di tengah kerumunan yang mencibir. Di sisi lain, Ali mulai bergerak cepat. Dengan rekaman suara Noura di tangannya, ia menemui seorang pengacara yang dikenal jujur dan berani membela kebenaran. Saya tahu ini berisiko, tetapi perempuan itu tidak bersalah. Saya punya bukti bahwa majikannya telah memfitnahnya, ujar Ali dengan nada tegas. Pengacara itu mendengarkan dengan seksama dan segera menyusun strategi untuk membela Siti. Kita harus membawa ini ke pengadilan sebelum eksekusi dilakukan, ucapnya dengan yakin. Hari-hari berikutnya di penjara menjadi semakin berat bagi Siti. Ia mendengar kabar bahwa eksekusi cambuk akan dilakukan dalam waktu 3 hari. Kabar itu membuatnya merasa hancur. Dalam keheningan malam, ia kembali bersujud, mengadu kepada Sang Maha Kuasa. Ya Allah, aku tidak tahu bagaimana cara keluar dari cobaan ini. Jika Engkau menghendaki aku dihukum, aku pasrah. Tetapi jika kebenaran masih layak untukku, tunjukkanlah jalan-Mu, doanya dengan penuh isak. Di luar penjara, perjuangan Ali mulai membuahkan hasil. Pengacara yang ia temui berhasil mengajukan permohonan peninjauan ulang kepada pengadilan. Ia membawa rekaman suara Noura sebagai bukti baru. Ini bukan sekadar fitnah. Ini adalah upaya untuk menghancurkan hidup seseorang yang tidak bersalah, ujar pengacara itu dengan penuh keyakinan. Hakim, yang awalnya ragu, akhirnya memutuskan untuk menunda eksekusi dan memeriksa bukti baru tersebut. Siti tidak tahu bahwa Allah sedang bekerja melalui tangan-tangan tak terlihat. Malam sebelum hari yang seharusnya menjadi hari eksekusinya, seorang petugas penjara datang ke selnya. Persidanganmu ditunda. Ada bukti baru yang akan dipertimbangkan, ujar petugas itu dengan nada datar. Siti tertegun, seolah tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Ya Allah, apakah ini jawaban dari doaku? Pikirnya sambil menggenggam dadanya yang berdegup kencang. Di persidangan berikutnya, rekaman suara Noura diputar di hadapan hakim dan semua yang hadir. Suara Noura yang penuh kebencian terdengar jelas, mengungkapkan rencana liciknya untuk menjebak Siti. Ruang sidang hening. Semua mata kini beralih kepada Noura yang tiba-tiba panik. Itu tidak benar. Itu bukan suara saya, teriaknya, tetapi tidak ada yang mempercayainya. Hakim memerintahkan penyelidikan lebih lanjut terhadap Noura dan Abdul Karim, sementara Siti dipulangkan sementara ke penjara untuk menunggu keputusan akhir. Di selnya malam itu, Siti bersujud dengan penuh rasa syukur. Air matanya bercucuran, tetapi kali ini bukan karena kesedihan, melainkan karena kelegaan. Ia merasa bahwa Allah telah menunjukkan kekuasaannya, membuktikan bahwa kebenaran tidak akan pernah tertutupi oleh kebohongan. Terima kasih, ya Allah. Engkau Maha Adil, bisiknya. Meskipun ia belum sepenuhnya bebas, ia merasa beban berat di hatinya mulai terangkat. Ia percaya bahwa keadilan Allah akan terus mengiringinya hingga akhir. Hari demi hari berlalu, dan kasus Siti semakin menyita perhatian publik. Rekaman suara Noura yang menjadi bukti baru tersebar luas, memunculkan simpati dari berbagai pihak. Orang-orang mulai mempertanyakan kredibilitas tuduhan tersebut. Media lokal memberitakan bagaimana seorang TKW difitnah tanpa bukti yang sahih, sementara Noura dan Abdul Karim perlahan kehilangan dukungan. Namun, meskipun ada titik terang, Siti masih mendekam di penjara, menunggu putusan resmi dari pengadilan. Di dalam sel, Siti tak henti-hentinya berdoa. Kini ia merasa ada sedikit harapan di tengah gelapnya cobaan. Ya Allah, jika ini adalah jalan untuk menguji imanku, aku akan tetap sabar, bisiknya sambil memandang ke arah langit-langit sel. Teman-teman tahanannya yang dulu sering mencibir kini mulai menghormatinya. Kamu benar-benar perempuan yang kuat, Siti. Kami mendoakanmu, ujar seorang tahanan tua yang sebelumnya acuh. Kata-kata itu memberi Siti kekuatan untuk terus bertahan. Di luar penjara, Ali tidak berhenti memperjuangkan kebenaran. Ia tahu bahwa Noura masih berusaha memanipulasi keadaan, tetapi ia tidak gentar. Dengan bantuan pengacara,
Ia berhasil mendapatkan bukti tambahan berupa pesan singkat antara Noura dan seorang temannya, yang menunjukkan bahwa Noura telah memalsukan foto Siti dan Abdul Karim. Semakin banyak bukti, semakin kuat posisi kita, ujar pengacara itu kepada Ali. Persidangan lanjutan akhirnya digelar. Kali ini, suasana sidang terasa berbeda. Hakim memandang Noura dengan tatapan penuh selidik, sementara Abdul Karim hanya bisa menunduk. Bukti-bukti baru dipaparkan satu persatu, memperlihatkan bagaimana Noura telah merancang fitnah tersebut demi menyingkirkan Siti dari rumahnya. Apa yang kamu katakan untuk membela dirimu, Noura? Tanya hakim dengan nada tegas. Noura, yang biasanya penuh percaya diri, kini tampak gugup dan terpojok. Di hadapan semua orang, Abdul Karim akhirnya angkat bicara. Yang mulia, saya ingin mengatakan sesuatu, ujarnya dengan suara bergetar. Saya tidak pernah berbuat apa-apa dengan Siti. Semua ini adalah kesalahpahaman yang dirancang oleh istri saya. Dia merasa cemburu dan tidak suka ada orang lain di rumah kami. Pernyataan itu membuat suasana ruang sidang menjadi gaduh. Noura membantah dengan keras, tetapi bukti-bukti yang ada sudah terlalu kuat untuk disangkal. Mendengar pengakuan itu, Siti yang duduk di kursi terdakwa hanya bisa meneteskan air mata. Ia merasa keadilan perlahan mulai berpihak kepadanya. Hakim memutuskan untuk menunda persidangan hingga bukti-bukti selesai diverifikasi. Namun, ia juga memberikan perintah agar Siti dibebaskan sementara dari penjara dengan status tahanan rumah. Meski belum sepenuhnya bebas, langkah ini memberikan harapan besar bagi Siti. Malam itu, di tempat tinggal sementara yang disediakan oleh pengacara, Siti sujud dengan penuh rasa syukur. Terima kasih, ya Allah. Engkau tidak pernah meninggalkan hamba-Mu yang lemah ini, ucapnya dengan isak tangis. Ia tahu bahwa jalan menuju kebebasan masih panjang, tetapi ia percaya bahwa Allah telah menunjukkan tanda-tanda keadilannya. Di sisi lain, Noura semakin kehilangan kendali. Tekanan dari media dan keluarga membuatnya terisolasi. Abdul Karim bahkan mulai menjauh darinya, merasa malu atas apa yang telah terjadi. Sementara itu, Siti yang sebelumnya dianggap lemah kini menjadi simbol kekuatan dan ketabahan. Ujian yang ia alami telah membuka mata banyak orang bahwa kebenaran selalu memiliki cara untuk terungkap, seberapapun kuatnya kebohongan mencoba menutupinya. Hari persidangan terakhir akhirnya tiba. Siti memasuki ruang sidang dengan langkah gemetar, tetapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Ia merasa kekuatan yang selama ini ia mohonkan dari Allah mengalir dalam dirinya. Ali dan pengacaranya duduk di barisan depan, memberikan dukungan penuh. Sementara itu, Noura tampak pucat. Perempuan yang biasanya angkuh itu kini tampak kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Abdul Karim, yang duduk di sampingnya, hanya menundukkan kepala, tak sanggup menatap siapapun. Hakim membuka sidang dengan wajah serius. Setelah meninjau semua bukti tambahan yang diajukan, termasuk rekaman suara, pesan singkat, dan kesaksian saksi, kami akan memutuskan apakah terdakwa bersalah atau tidak, ujar hakim dengan nada tegas. Ruangan menjadi hening. Semua orang menanti putusan yang akan menjadi akhir dari drama panjang ini. Siti hanya bisa menunduk sambil terus berdoa dalam hati. Pengacara Siti maju ke depan dan memberikan pernyataan terakhirnya. Yang mulia, kasus ini adalah bukti nyata bahwa kebohongan tidak dapat bertahan lama. Klien saya, Siti, adalah korban fitnah yang dirancang dengan keji. Bukti-bukti yang kami hadirkan telah menunjukkan kebenaran yang tidak dapat disangkal lagi. Ia lalu menyerahkan laporan akhir kepada hakim. Di sisi lain, Noura mulai gelisah. Ia tahu bahwa posisinya semakin terpojok. Hakim memanggil Siti ke depan. Terdakwa, apakah ada hal terakhir yang ingin Anda sampaikan? Tanya hakim. Siti mengangguk pelan, lalu berkata dengan suara bergetar, Yang mulia, saya adalah orang kecil yang hanya ingin bekerja dan membantu keluarga saya di kampung. Saya tidak pernah membayangkan akan menghadapi fitnah seperti ini. Tetapi saya percaya, Allah tidak akan membiarkan kebenaran terkubur.
Saya hanya mohon agar keadilan ditegakkan. Kata-kata itu membuat suasana ruang sidang menjadi haru. Setelah beberapa saat yang terasa seperti selamanya, hakim akhirnya membacakan putusan. Setelah mempertimbangkan semua bukti, kami menyatakan bahwa Siti tidak bersalah atas tuduhan zina. Sebaliknya, kami menemukan bahwa Noura bersalah karena memberikan laporan palsu dan memfitnah. Kami memerintahkan Noura untuk menghadapi proses hukum lebih lanjut. Putusan itu disambut dengan tepuk tangan dari para hadirin, sementara Siti langsung menangis terseduh-seduh. Noura berteriak histeris, mencoba menyangkal putusan itu, tetapi suaranya tenggelam di tengah kerumunan. Abdul Karim hanya diam, seolah menerima kenyataan bahwa istrinya telah merusak segalanya. Ali, yang menyaksikan momen itu, merasa lega karena perjuangannya tidak sia-sia. Ia mendekati Siti, yang masih terisak, dan berkata, "Akhirnya, kebenaran berpihak pada kamu." Setelah persidangan, Siti dibebaskan sepenuhnya. Saat melangkah keluar dari gedung pengadilan, ia disambut oleh orang-orang yang kini percaya pada ketabahannya. Banyak yang meminta maaf atas prasangka buruk mereka sebelumnya. "Maafkan kami karena telah merendahkanmu," kata seorang perempuan yang dulu ikut mencibirnya. Siti hanya tersenyum, meski air matanya masih mengalir. "Semua ini kehendak Allah," jawabnya dengan tulus. Malam itu, di rumah Ali, Siti duduk sendirian di kamar, merenungi perjalanan panjang yang telah ia lewati. Ujian itu begitu berat, tetapi ia merasa bahwa imannya telah membuatnya lebih kuat. "Ya Allah, Engkau telah menunjukkan keadilan-Mu. Aku bersyukur Engkau selalu ada untukku," bisiknya sambil menatap langit malam yang penuh bintang. Kini, ia tahu bahwa perjalanan hidupnya belum selesai, tetapi ia percaya bahwa selama ia tetap berpegang pada Allah, ia akan selalu menemukan jalan keluar. Hari itu akhirnya tiba, hari di mana Siti kembali ke tanah air. Dengan bantuan pengacara dan dukungan dari banyak pihak, ia berhasil mendapatkan tiket pulang setelah bebas dari tuduhan. Bandara terasa begitu ramai, tetapi di mata Siti, semua menjadi latar belakang samar karena pikirannya dipenuhi rasa rindu kepada keluarganya. "Apa kabar ibu dan anak-anakku? Apakah mereka baik-baik saja?" pikirnya sambil menahan air mata. Setibanya di Indonesia, ia melangkah keluar dari terminal kedatangan. Matanya langsung mencari-cari sosok yang dirindukannya. Di sudut keramaian, ia melihat ibunya yang renta berdiri dengan wajah penuh harap, menggenggam tangan anak-anak Siti yang kini telah tumbuh lebih besar. "Ibu, anak-anakku," bisiknya lirih sebelum akhirnya berlari memeluk mereka. Tangis mereka pecah, mencairkan semua kerinduan yang tertahan selama bertahun-tahun. Ibunya memegang wajah Siti dengan tangan gemetar. "Anakku, ibu selalu percaya kamu tidak bersalah. Ibu tidak pernah berhenti berdoa untukmu," ujar ibunya sambil menangis. Siti tersenyum sambil mencium tangan ibunya. "Doa ibu yang menyelamatkanku, Bu." "Allah mendengar doa kita," jawabnya. Anak-anaknya memeluknya erat, tak ingin melepaskannya lagi. "Ibu, jangan pergi lagi, ya," ujar si bungsu dengan suara penuh harap. Setelah beberapa hari beristirahat di rumah, Siti akhirnya berkumpul dengan warga desa yang sejak awal mengikuti kasusnya. Beberapa dari mereka yang dulu mencibir kini datang untuk meminta maaf. "Maafkan kami, Siti. Kami dulu terlalu mudah percaya pada kabar buruk. Kami tidak tahu bahwa kamu telah difitnah," kata salah satu tetangganya. Siti hanya tersenyum lembut. "Saya sudah memaafkan semuanya. Yang terpenting adalah kebenaran telah terungkap," jawabnya tulus. Di tengah pertemuan itu, seorang pemuda bernama Fadli, yang sejak lama mengagumi ketabahan Siti, mendekatinya. "Siti, apa rencanamu ke depan? Apakah kamu akan kembali bekerja ke luar negeri?" tanyanya. Siti menggeleng pelan. "Tidak, Fadli. Saya sudah cukup belajar dari pengalaman ini. Saya ingin memulai hidup baru di sini, dekat dengan keluarga," jawabnya. Fadli tersenyum penuh harap, seolah melihat peluang untuk mendekati Siti lebih jauh. Hari-hari Siti perlahan kembali normal.
Ia mulai membantu ibunya berjualan di pasar dan mengurus anak-anaknya dengan penuh cinta. Namun, dalam kesibukan itu, ia tidak pernah melupakan cobaan yang telah ia lalui. Setiap malam, ia meluangkan waktu untuk bersujud, mengucapkan syukur kepada Allah yang telah menyelamatkannya dari fitnah keji. Terima kasih, ya Allah. Engkau telah memberiku kesempatan untuk memulai kembali, doanya setiap malam. Sementara itu, kabar tentang Noura dan Abdul Karim sampai juga di telinga Siti. Noura akhirnya dijatuhi hukuman karena laporan palsu yang ia buat, dan Abdul Karim harus menghadapi kerugian besar akibat skandal yang mencoreng nama baik keluarganya. Meski demikian, Siti memilih untuk tidak menyimpan dendam. Biarlah Allah yang membalas sesuai kehendaknya, ujarnya saat seorang tetangga bertanya apakah ia akan menuntut balas. Hidup Siti kini penuh kedamaian. Meski perjalanan hidupnya telah penuh liku, ia percaya bahwa semua itu adalah bagian dari rencana Allah untuk menguatkan imannya. Dengan senyum yang tulus, ia melanjutkan hidup bersama keluarganya, bersyukur atas setiap hari yang masih diberikan kepadanya. Hidup ini adalah ujian, tetapi selama kita tetap berpegang padanya, tidak ada yang tidak mungkin, ujarnya kepada anak-anaknya, mengajarkan mereka pelajaran dari kisah hidupnya.